Tetapi banyak orang tidak menyadari apa sesungguhnya yang terjadi, hanya merasakan tarikan, oh saya kepingin ini, oh saya kepingin itu. Kayaknya ini membuat saya bahagia atau gembira. Saudari-saudara terkasih, Anda tentu pernah merasa haus. Kalau kita tidak minum untuk jangka waktu tertentu, biasanya kita haus. Atau kalau habis berolahraga atau habis makan, kita bisa merasa haus. Karena memang itulah mekanisme dalam diri kita sebagai manusia. Ya, kita membutuhkan air untuk tubuh kita, supaya tidak haus, supaya sehat, supaya tidak sakit dan hidup dengan umur panjang. Nah, itu tubuh kita yang jasmani. Ternyata soal haus dan air ini juga bukan hanya soal jasmani, melainkan juga hal rohani. Tentu kehausan jasmani beda sifatnya dengan kehausan rohani. Tetapi toh ada istilah itu. Dan kita disadari atau tidak, diakui atau tidak, sesungguhnya memiliki kehausan rohani. Kalau kita baca tulisan-tulisan rohani, para penulis mengatakan di dalam diri kita itu sebenarnya ada ruang kosong. Di dalam hati kita itu ada seperti ruang kosong yang ya tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini, sehingga itu menimbulkan kehausan. Dia hanya bisa dipenuhi, hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Maka itulah kita memiliki kehausan rohani. Kehausan rohani itu bisa jadi tidak kita sadari, sehingga yang kita rasakan secara tidak sadar adalah kegelisahan. Kita ingin memuaskan kehausan itu, ya bukan karena tahu persis apa yang terjadi dan bagaimana melakukannya, tetapi kita seperti merasa gelisah. Kita ingin bahagia, kita ingin merasa tenang, kita ingin merasa kedamaian. Tetapi banyak orang tidak menyadari apa sesungguhnya yang terjadi, hanya merasakan tarikan, oh saya kepingin ini, oh saya kepingin itu. Kayaknya ini membuat saya bahagia atau gembira. Maka banyak orang mencari pemuasan dari hal itu pada kekayaan, harta milik, pada relasi, pada popularitas mungkin, jabatan, dan lain-lain, karena menganggap bahwa semua hal itulah yang akan membawa kebahagiaan, kedamaian. Hanya orang-orang tertentu yang sadar, mengerti sungguh-sungguh akan hal ini, tahu bahwa ruang kosong itu bisa diisi, bisa dipenuhi, bisa dipuaskan hanya oleh Allah. Yang tadi kita dengar dalam Injil percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Sengaja saya pilihkan yang relatif singkat meskipun itu juga panjang. Tetapi dalam bacaan yang detail, yang panjang dikatakan bahwa perempuan ini memiliki 5 suami dan 5-5-nya sebenarnya bukan suaminya juga. Nah, ini salah satu contoh bahwa orang mencari pemuasan dalam relasi, dalam diri orang lain. Barangkali juga dalam kenikmatan-kenikmatan seksual. Tetapi sesungguhnya yang bisa memenuhi itu adalah Allah sendiri. Seperti dikatakan Yesus, kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Bahkan air itu menjadi mata air yang memancar terus-menerus sampai hidup yang kekal. Saudari-saudara terkasih, hari ini kita bersyukur karena diingatkan oleh Tuhan betapa hidup kita ini tergantung padanya. Dan yang kedua bahwa Dia sungguh-sungguh mau memberikan air itu, air hidup yang akan menjadi mata air di dalam diri kita yang memancar terus-menerus, memberikan kehidupan, memberikan kebahagiaan, bahkan sampai ke hidup yang kekal. Semoga kita selalu ingat akan hal ini dan selalu juga mengusahakan agar hidup kita, hati kita terarah pada sang sumber air ini. Sehingga kita tidak mencari-cari ke sana ke sini,
dan akhirnya tidak pernah puas, hanya gelisah, gelisah, dan gelisah. Hanya Yesuslah, hanya Allah lah sumber air hidup.